Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. saya mau tanya, kalau kita perhatikan kisah-kisah para nabi, para rasul, para bijak, para suci di masa lalu, itu hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Mengapa bisa demikian, Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita perhatikan, menurut Ibu Ani tadi, dalam kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, orang-orang suci di masa lalu, mungkin kita pernah mendengar kisah-kisah orang hebat di semesta ini. Ya toh? Banyak contohnya. Bahkan mereka harus terbunuh di dalam perjuangan kehidupannya. Para sahabat Rasul banyak yang terbunuh. Ya toh? Tokoh-tokoh kehidupan di semesta ini juga harus terbunuh ya lewat perjuangannya. Jadi polanya seperti itu. Kenapa ya kisah para nabi dan para rasul itu kalau dilihat itu umumnya penderitaan terus. Kita kembali lagi, apa sih peran mereka? Bukankah peran mereka itu diutus ke semesta ini untuk menarik jiwa-jiwa yang lemah? Bukankah peran mereka itu di semesta untuk mencahayakan orang-orang yang dalam kegelapan? Bukankah peran mereka untuk membantu orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang butuh pertolongan? Bukankah peran mereka di semesta ini untuk memberikan keyakinan terhadap mereka-mereka yang ragu? Bukankah peran mereka itu ke semesta untuk menguatkan mereka yang lemah? Bagaimana mereka bisa menarik mereka-mereka yang lemah tadi kalau mereka tidak kuat? Lalu para nabi, para rasul, perhatikan, dari sejak kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi orang yang kuat lewat segala kesulitan. Karena memang tugas mereka itu. Jadi kalau Bapak Ibu dari kecil sulit terus hidupnya, ya tenang saja, percaya sama Allah. Siapa tahu kita sedang dipersiapkan seperti mereka, menjadi orang-orang yang hebat di masa depan. Karena yang punya masa depan itu kan Allah. Makanya saya ajarkan dari awal tadi, mari kita belajar bersyukur terhadap yang belum terjadi. Bersyukur terhadap yang sudah terjadi, kita memilih. Bersyukur terhadap yang sedang terjadi, kita pun memilih. Tapi bersyukur terhadap yang belum terjadi, kita tidak memilih. Kita berani menerima kenyataan, apapun yang akan terjadi. Suka dan duka akan terima dengan keikhlasan yang sama. Dan di situ letaknya kesempurnaan. Saya kasih sedikit gambaran, Ibu Ani. Ya, kalau Ibu baca Quran surat Al-A'raf nanti di ayat 59 sampai 64 itu ada cerita tentang kisah Nabi Nuh. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Nuh itu menjadi hebat, karena Nabi Nuh itu sparring partnernya adalah pemuka-pemuka dari mitra. Kenapa saya menyebut mitra? Karena bagi seorang nabi musuh itu nggak ada. Bagi seorang nabi itu nggak ada musuh. Jadi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad banyak musuh, keliru. Nabi Muhammad itu menjadikan yang kontradiksi, orang-orang yang menghalangi perjuangan beliau, mitra. Beda musuh dengan mitra? Beda. Disitulah sebetulnya pola pikir yang cerdas. Perhatikan, Bapak Ibu, ketika ada orang yang menyulitkan Bapak Ibu, memfitnah, menjatuhkan nama baik Bapak Ibu anggap mereka sebagai mitra atau musuh? Mungkin level-level kita ya, menempatkan mereka musuh, maka dimusuhi, betul nggak? Ketika memusuhi orang, apa yang akan terjadi pada diri kita? Kita menebarkan kebencian, kita menolak kenyataan, kita berhenti berbuat baik, betul? Dan itu sebuah penyiksaan pada batin kita sendiri, penyiksaan pada jiwa kita sendiri. Jiwa itu tersiksa loh dengan perlakuan yang semacam itu. Karena bagi jiwa terima mereka yang tidak baik seperti mereka yang baik apa adanya dengan keikhlasan yang sama. Dan kalau kita lihat ya, para nabi, para rasul tidak pernah oleh Tuhan disparing partnerkan dengan orang biasa. Dan kalau kita baca Quran selalu disparing partnerkan dengan para pemukanya. Jadi kalau yang di sebelah sana yang berseberangan itu bukan rakyat biasanya, yang dihadapkan itu pemuka-pemukanya. Sama Nabi Muhammad dihadapkan bukan sama rakyatnya Quraisy, tapi para pemuka Quraisy. Jadi kalau kita dihadapkan pada rakyatnya, mungkin level kita kan level rakyat. Ya toh? Tidak ada potensi untuk menjadi level pejabat, kira-kira begitu. Kalau untuk level pejabat pasti akan dimitrakan dengan yang kuat. Tidak mungkin kan sekelas Mike Tyson kemudian mengambil mitra, ya kelas-kelas biasa, nggak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi juara? Untuk menjadi juara mitranya harus sparring partner yang selevel dengan beliau atau lebih besar dari dia. Jadi kalau Bapak Ibu bermitra dengan masalah yang begitu berat dalam hidup, ujiannya luar biasa itu sedang dimitrakan untuk menjadi orang hebat. Oleh karena itu saya kasih peringatan sekali lagi, gelap bukan lawannya terang. Karena gelap adalah sarana untuk membuat yang terang semakin kelihatan terang. Bintang siang hari nggak kelihatan, baru malam hari kelihatan dalam gelap. Berarti gelap bukan untuk
menghilangkan cahaya. Justru untuk melihat cahaya semakin bercahaya. Makanya ujian dan cobaan bagi orang yang sudah dewasa bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuat dia semakin kuat. Lihat lagi nanti kisah Nabi Hud. Itu di Quran surat Al-A'raf ayat 65 sampai 72. Lihat kisah Nabi Soleh dari ayat 73 sampai 79 di Al-A'raf. Lihat lagi kisah Nabi Lut dari ayat 80 sampai 84. Lihat kisah Nabi Su'aib itu di ayat 85 sampai 102. Lihat kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dari 103 sampai 171. Penderitaan Nabi Musa dan Nabi Harun itu hampir 68 ayat itu. Ceritanya kesulitan. Dan puncaknya apa? Saat Musa bermunajat, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Aku rindu padamu Tuhan." Apa kata Tuhan? "Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung." Disuruh lihat gunung. Makanya gunung itu lambang dari kesadaran. Apa artinya sadar? Saya tanya. Kesadaran kata dasarnya sadar. Apa artinya sadar? Bukan. Sadar itu kebalikannya tidak sadar. Coba, tidak sadar apa artinya? Mati. Kalau gitu sadar apa artinya? Hidup. Jadi makanya ajaran eling lan waspada itu artinya kamu harus selalu hidup. Dan sadar bahwa dalam dirimu ada Dia yang maha hidup. Ketika sadar pada diri kita ada Dia yang maha hidup, yang ngasih hadiah kehidupan ini, dan kehidupan ini bukan untuk diselewengkan semaunya kita, baru kita akan waspada, mawas diri. Itu ajaran leluhur kita, ajaran eling lan waspada. Tapi banyak yang gak ngerti ajaran itu. Jadi sadar artinya apa? Hidup. Sadar itu artinya hidup. Makanya selalu sadar, bukan eling, bukan ingat. Selalu hidup. Loh, memangnya saya nggak hidup, Pak? Ciri kehidupan itu adalah dia sadar dengan tubuhnya, dia sadar dengan pikirannya, dia sadar dengan jiwanya. Bahwa Dia yang maha segalanya meliputi ketiga-tiganya. Dia yang tidak terlihat, Dia yang terlihat. Dia yang gaib, Dia yang lahir. Dia yang batin, Dia yang nyata. Kan gitu. Maka Dia menamakan dirinya Wad-Dohiru wal Batinu. Aku yang dohir, aku juga yang batin. Jadi artinya bagian mana yang tidak ada Dia. Begitu sadar tidak ada satu ruang dan waktu yang tidak ada Dia. Makanya kemanapun kamu malingkan wajah, yang dilihat adalah Dia. Orang sadar melihat orang lain itu, dia melihat Tuhan. Orang sadar melihat orang lain itu melihat Allah. Makanya tidak mungkin dia menyakiti orang lain. Makanya kesadaran menjadi ajaran penting. Itulah intisarinya ajaran eling lan waspada. Baik, jadi kuncinya para nabi, para rasul semua diberi kesulitan dari sejak kecil hanya untuk direncanakan Tuhan pada saatnya bisa menarik orang-orang yang lemah. Hanya orang-orang yang bisa membahagiakan adalah orang-orang yang jalan ketidakbahagiaannya panjang. Paham? Kalau kita dipersiapkan untuk menjadi pembahagia, perhatikan, jalan kita pasti banyak tidak bahagianya. Bagaimana kita bisa menolong orang yang tidak bahagia kalau kita belum melewati jalan itu? Kata Tuhan, lewati semua jalan ketidakbahagiaan ini. Karena kamu sedang dipersiapkan aku menjadi pembahagia. Jadi kalau Bapak Ibu banyak sekali ketidakbahagiaan dalam hidup, sebetulnya satu karena pikiran kita yang kurang cerdas. Yang kedua, pahami bahwa sesungguhnya ketidakbahagiaan itu hanya jalan yang dipersiapkan Tuhan. Karena kalian sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pembahagia. Jadi hebat nggak tujuan Allah? Hebat, cuman kita nggak mengerti. Kita hanya melihat parsial. Hanya bagian per bagian dari episode yang belum selesai. Itulah kebodohan. Sudah bodoh sombong lagi. Jadi tolol. Makanya orang tolol itu biasanya ya tolol ya itu. Orang tolol biasanya cerminan dari jiwanya sakit. Makanya orang yang jiwanya sakit, mohon maaf ya, di sini gelisah, di sana resah. Di rumah bermasalah, di kantor marah-marah. Betul nggak? Iya. Kalau mau pergi ke mall, di jalan gelisah, nyampe di mall resah juga. Buru-buru, pengennya buru-buru nyampe. Udah nyampe buru-buru pengen pulang. Tidak bisa menikmati kehidupan. Sebelum punya uang gelisah, udah punya uang resah juga. Betul nggak? Iya. Gak punya uang lagi gelisah lagi, gak punya uang lagi resah lagi. Kapan dia mau bahagia? Betul nggak? Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa melihat segala sesuatu yang terjadi sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, biarkan Dia membimbing kehidupan kita. Biarkan Dia membimbing jalan hidup kita. Serahkan dirimu pada Allah seutuhnya. Biarkan Allah berkarya dalam diri kita seutuhnya.
Baik, saya kira pertanyaan kita tutup dulu sampai di sini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di episode yang kedua. Pertanyaannya makin seru ya. Ini pertanyaan seputar kehidupan. Semoga pertanyaan ini adalah wakil dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin selama ini masih menjadikan kita mengalami kebingungan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.